Ada berapa banyak temanmu? 1 orang, 2 orang, 3 orang, puluhan, atau ribuan? Bangga punya banyak teman. Tapi ketika kesedihanmu, tak terlihat wajah mereka berada di sekelilingmu. Dan ketika ditanya tentang dirimu, mereka pun tak bisa menjawab siapa kamu. Apa itu arti teman bagimu? Atau itu hanya orang yang lalu lalang dalam hidupmu? Apa kabar kali ini, teman? Semoga kamu tidak terjebak dalam lingkungan yang membuat kepercayaan dirimu runtuh. Dan semoga kamu selalu berada di lingkungan yang membuat dirimu menjadi bertumbuh. Amin. Bicara tentang teman, banyak sekali definisinya. Ada yang mendefinisikan seorang teman adalah seseorang yang berarti dalam hidupnya. Ada pula yang menganggap teman itu adalah orang yang sekedar kenal saja. Bahkan ada pula yang tak menganggap bahwa orang itu adalah temannya. Tentu pengertiannya kembali pada dirimu. Selama perjalanan hidup, kita bertemu dengan banyak orang. Ada yang menyapa, ada yang berbagi canda tawa, ada yang berbagi derita, dan ada pula yang hanya mengambil keuntungannya. Siapa dia? Coba lihat dulu kamu sendiri mengkategorikan dirimu di bagian mana. Mungkin di antara pendengar cerita ini, ada yang berada di lingkungan pertemanan yang baik, yang saling mendukung dan saling mengerti satu sama lain. Ada pula yang berada di lingkungan pertemanan yang toksik, saling menjatuhkan, penuh iri dan dengki, serta tak pernah mengapresiasi dan hanya memanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Ada pula yang tidak punya teman, namun selalu bahagia dengan diri sendiri. Untuk teman-teman yang berada pada lingkungan pertemanan yang baik, pertahankan ya, karena itu sungguh jarang sekali ditemui. Sebab kamu beruntung untuk berada di lingkungan yang mengerti akan keadaan dirimu. Mereka menerima siapa kamu dan selalu mendukung ketika kamu butuh mereka di sisimu. Mereka tak memandang latar belakang keluargamu, mereka tak pula memandang hartamu, dan mereka tak melihat seberapa banyak followermu ataupun seberapa banyak kenalanmu. Mereka hanya punya satu, yaitu mengerti akan dirimu dan selalu mendukungmu untuk bergerak maju. Karena mereka adalah teman-teman yang benar-benar tulus dan selalu melindungimu. Sekali lagi, pertahankan ya. Lalu, bagaimana dengan kamu yang berada di lingkungan pertemanan yang toksik? Bagaimana rasanya diasingkan? Bagaimana rasanya dituntut untuk seperti mereka? Bagaimana rasanya selalu dikhianati dan dikecewakan? Dan bagaimana rasanya jika mereka tak bahagia akan prestasimu bahkan pencapaian penting dalam hidupmu? Dan bagaimana pula jika yang diceritakan hanya tentang diri mereka, sementara tentangmu hanyalah cerita yang tak berguna? Inikah pertemanan yang kamu harapkan? Atau di sisi lain, kalian dalam satu lingkungan pertemanan yang sama, tapi perlakuannya selalu tak setara dan hanya membuatmu kecewa. Masih bertahan? Jika hati dan perasaanmu yang selalu jadi korban, lebih baik tinggalkan. Karena sesungguhnya orang-orang yang menyebar toksik ke orang lain adalah orang-orang yang pernah berada di lingkungan toksik, serta tak dewasa dalam menyikapinya, hingga akhirnya melampiaskannya ke orang lain tanpa disadarinya. Sekali lagi, tinggalkan ya, karena mereka itu memang tak baik bagimu. Lalu, bagaimana dengan kamu yang punya teman sedikit?
atau bahkan tidak punya teman sama sekali dalam hidupmu, dan terkadang merasa sedih jika ada orang yang berkata, "Aduh, kasihan tidak punya teman." Sejujurnya, apa yang kamu takutkan jika tidak punya teman, tapi jiwa dan hatimu tentram? Apa yang kamu khawatirkan jika temanmu sedikit, tapi mereka adalah orang yang berarti dan bisa dipercaya dalam hidupmu? Sekali lagi, apa yang kamu takutkan dan khawatirkan? Ketahuilah, tak ada yang kamu perlu takutkan, teman. Karena biasanya, orang-orang besar yang lahir di dunia ini adalah orang-orang yang sedikit memiliki teman. Bahkan beberapa di antara mereka tak punya teman sama sekali. Mereka fokus ke hidup mereka sendiri dan mampu memperbaiki diri dan berdampak begitu berarti. Kata pepatah, jika kamu bisa hidup sendiri, maka tak ada yang perlu untuk kamu takuti. Karena seekor singa tak akan pernah sama dengan seekor sapi. Oh iya, di dalam setiap hubungan pertemanan, konflik itu selalu pasti terjadi. Wajar jika kamu kesal, tidak suka, ataupun marah dengan sikap mereka. Tapi yang pasti, setiap konflik yang ada akan menunjukkan kualitas dirimu dalam menyikapinya. Apakah masih bertahan, meninggalkan, atau lebih baik sendiri? Maka dari itu, jadilah teman terbaik terlebih dahulu untuk dirimu sendiri, baru ke orang lain. Serta jangan pernah meletakkan harapan ke orang lain, karena pada akhirnya akan selalu kecewa sendiri. Karena hidupmu adalah jalanmu sendiri dan hidup mereka adalah jalan mereka sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan cerita hari ini. Teruntuk teman-teman yang ingin berbagi kisah, dapat menghubungi saya melalui Instagram saya di @alvendelano. Karena dengan mendengar cerita setiap orang di lingkungan kita dapat mengerti, memahami, dan lebih berempati sebagai manusia. Sekian dulu cerita hari ini. Semoga yang mendengar cerita ini selalu ditempatkan dalam lingkungan yang baik dan membuat hidupmu jadi lebih berarti. Sampai jumpa di lain waktu.